Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak Nusantara. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas sedikit tentang penanganan DOC ya teman-teman. Jadi sebenarnya nggak terlalu ribet, tapi ini sebagai sharing aja untuk ngikatin teman-teman. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe di channel kita. Semoga channel kita bisa terus berkembang, dan nanti di saat 1000 subscriber nanti ada hadiah yang bakal di-share ke teman-teman. Oke ya teman-teman, ini ada juga kayu baru datang ya teman-teman tadi, soalnya kita juga sambil bongkar kandang dan kita nge-upgrade kandang kita agar untuk kandang indukan ini lebih besar. Oke lanjut, langsung ke tadi permasalahan tadi. Jadi sebenarnya penanganan DOC itu kan gak terlalu ribet sih teman-teman ya. Soalnya ayam pada saat umur 2 minggu itu dia masih mempunyai sebenarnya imunitas yang sangat tinggi teman-teman. Jadi untuk kematiannya itu sebenarnya jarang kalau sudah berhasil netas ya teman-teman. Jadi kan di masa telur ini kan 21 hari ya teman-teman. Jadi nanti ada kandang ada untuk mesin penetas bagian ininya, heaternya dulu dari awal untuk biar dia nggak diputar ya. Jadi kita gunain yang nggak diputar. Nanti kalau udah disortir masuk di umur telur itu 18 hari, baru masuk mesin yang putarnya itu otomatis teman-teman. Nah ini juga kita ini siapin nanti ini bakal ada mesin tetas yang baru ya teman-teman ya. Kurang lebih kapasitasnya itu sekitar 500 butir teman-teman. Jadi untuk memenuhi juga kebutuhannya ayam untuk kita kirim ke teman-teman, jadi kita sediakan nanti mesin penetas yang lebih besar teman-teman. Oke lanjut lagi ya teman-teman. Tadi kan sudah di umur 21 hari itu teman-teman. Jadi kalau kalau umur sudah masuk 18 hari, baru nanti kita masukkan mesin penetas yang tidak muter lagi teman-teman. Kalau kita seperti itu teman-teman, karena mesin penetas kita itu banyak, kecuali mesin penetas kita cuma 1 atau 2 itu teman-teman. Jadi kita pisahkan, jadi ada beberapa tahap ya. Dari tahap yang sebelum netas 3 hari pertama itu kan gak boleh diputar ya teman-teman. Terus masuk hari ketiga sampai hari ke-18 itu perlu diputar. Lanjut ke hari ketiga tidak perlu diputar lagi. Jadi kita pisahkan lagi di mesin netas yang baru sambil sortir yang kedua kalinya teman-teman. Jadi sortir itu gak perlu banyak-banyak untuk mesin penetas ini. Jadi cukup ya bisa 3 atau 4 lah. Itu sudah cukup. Jadi biar nggak terlalu sering dibuka-buka dan mesinnya itu stabil gitu teman-teman. Nah, jika saat DOC itu udah menetas teman-teman, jangan langsung diambil. Jadi DOC netas, kurang lebih kita diamkan 1 hari, itu sampai bulunya agak kering, baru kita angkat. Jangan terlalu lama juga. Kalau terlalu lama, nanti ayam itu kakinya bisa kering teman-teman. Jadi ayam yang kering nanti bakal kejadiannya itu bisa lumpuh, dan dia juga untuk tumbuhnya juga nanti kakinya letoy teman-teman. Jadi kakinya itu gak bisa berdiri akhirnya. Makanya gak boleh terlalu lama juga di mesin penetas, karena suhu di mesin penetas ini lumayan tinggi. Tapi kita juga baru netas, jangan langsung diambil karena dia masih bulunya belum kering. Setidaknya bulunya sudah kering, baru kita boleh pindahkan ke kandang DOC seperti ini teman-teman, kandang DOC-nya. Nah, nanti kalau sudah masuk ke kandang DOC seperti ini teman-teman. Jadi kandang DOC ini harus full tertutup ya teman-teman. Seperti ini teman-teman, full tertutup biar tidak ada udara yang masuk. Jadi kenapa kita perlu udara nggak masuk? Satu, karena di alamnya ataupun di habitat aslinya, maksudnya di ayamnya sendiri, ayam baru netas sampai umur 3 minggu biasanya dia masih ngumpet di indukannya. Dia butuh hangat. Kenapa butuh hangat? Karena kalau kita biarkan nggak hangat, nanti pada saat kita untuk pemberian pakan, itu nanti nutrisinya itu akhirnya larinya ke bulu teman-teman.
Jadi kalau larinya ke bulu, otomatis untuk pertumbuhan FCR di dagingnya sendiri itu bakal menurun gitu. Jadi kalau kita biarkan tanpa misalkan tanpa lampu ataupun memang seperti ini tidak tertutup, dia masih ada udara yang masuk dingin, akhirnya itu pertumbuhannya kurang. Nah gini teman-teman, makanya kita buat di sini itu tertutup teman-teman. Jangan lupa kita kasih akte kelahirannya dia kapan, biar tahu proses tumbuhnya juga teman-teman. Nah sini boleh lihat. Nah ini sebenarnya udah umur 4 hari ya teman-teman. Nah ini 4 sampai seminggu kalau nggak salah. Sorry. Nah ini sebelumnya kalau masih ini kita tutup dulu dengan koran alasnya di sini teman-teman. Jadi kalau sudah tutup koran, kita tebar pakannya dulu di bawah, dia biar nyucuin di bawahnya. Nah jadi seperti ini tertutup, terus lampu seperti ini teman-teman. Kita gunain lampu dop teman-teman, biar juga mudah ditemukan gitu. Nah dan tempat minum dan tempat makan itu berada di seberangannya dari lampu. Jadi pakan dan minum itu tidak boleh terkena langsung oleh dari cahaya lampu teman-teman, karena itu bisa merusak nutrisinya. Nah untuk pakannya sendiri apa? Nah pakan yang kita gunakan itu sama ya teman-teman ya sebenarnya. Kalau pakan yang kita gunakan itu tetap pakai full pur selama kalau di sini karena ini usus indukan, kita selama 3 bulan itu full pur teman-teman. Karena setelah kalau dihitung-hitung, kalau misalkan dihitung secara finansial ya, secara keuangannya, kalau kita campur dengan buu atau apa, itu pertumbuhannya kita lebih cepat tetap pakai fur teman-teman. Jadi misalkan gini, gampangnya ya logikanya. Jadi misalkan kita kasih buu atau dibilangnya dedak ya teman. Kalau dikasih dedak itu bisa lebih murah, tapi memotong proses menambah proses untuk pertumbuhannya. Nah, itu kan lebih makan waktu lama teman-teman. Ya harusnya misalkan ya teman-teman, kita panen 6 bulan kalau makan pakai dedak dengan harga sekian. Dengan harga misalkan habisnya 4.000 teman-teman. Tapi kita kalau pakai full pur selama misalkan 3 bulan itu cuma habisnya 8.000. Nah, itu kan dapat setengah. Sebenarnya kalau dihitung-hitung itu hasilnya sama teman-teman. Jadi kita bisa 2 kali panen kalau dengan menggunakan full pur. Jadi sederhananya seperti itu kalau hitung-hitungannya. Tapi kalau lebih rincinya sebenarnya ada, sudah kita hitung juga semuanya. Kita fur juga nggak pakai yang mahal teman-teman. Jadi kita nggak perlu, ya mungkin awal-awal ya teman ya. Kalau awal-awal bolehlah pakai fur yang masih umur seminggu, pakai fur 511. Tapi kalau untuk seterusnya, kalau saya nggak gunain fur yang mahal-mahal, ini saya tetap pakai mereknya Pokpan ya teman-teman ya. Tapi ini furnya fur 541. Ini furnya bebek teman-teman. Dan ini lebih murah teman-teman ditimbang fur 511. Dan untuk pertumbuhannya itu tetap sama teman-teman. Gak ngaruh ke pertumbuhan ayamnya. Dan itu malah bagus karena proteinnya 21. Itu teman-teman. Dan paling kalau untuk tambahan-tambahan kalsiumnya atau mineral gitu ya tetap kita gunakan mineral. Terus kita gunakan juga di sini ada vitaminnya yang waktu itu pernah disebutkan oleh Mas Chandra. Mungkin bisa dilihat di channel-channel sebelumnya. Udah cukup itu teman-teman. Dan minumnya ya cukup ini kalau saya teman-teman. Nih. Ini Neobro teman-teman. Wis, itu aja sebenarnya kuncinya. Dan perawatan kebersihan. Itu kalau teman-teman ngelakuin itu secara rutin, dari kebersihan, pakan itu terjaga, insya Allah pertumbuhan ayam itu cepat gitu loh. Jadi kalau teman-teman perhatikan ayamnya terus dari ya seperti tadi kebersihannya, itu wis gak ada masalah apa-apa. Paling sisanya nanti kayak untuk masalah pendukungnya itu divaksin. Nah itu vaksin tetap harus dilakukan. Biasanya kalau kita vaksin dilakukan pada umur seminggu teman-teman. Jadi DOC di saat udah umur seminggu, karena kita pakai vaksin tetes teman-teman, yaitu cuman menggunakan Endilasota pada umur seminggu. Jadi nanti kalau udah pakai tetes sebulan lagi baru vaksin lagi gitu teman-teman. Jadi nggak terlalu repot sebenarnya. Kalau teman-teman mau belajar, mau melakukan itu secara rutin.
itu teman-teman. Nah jadi kan kayak begini, nanti ini kan kalau sudah dapat 2 hari biasanya kita bersihkan teman-teman. Jadi ini nggak boleh terlalu numpuk, biar amoniaknya juga gak menjadi penyakit, sarang penyakit. Apalagi di musim hujan, misalkan lembab, ini harus lebih sering dibersihkan lagi. Capek ya capek, tapi nggak apa ya, worth it lah bahasanya. Worth it untuk kita yang merawat makhluk hidup seperti ini. Karena apa? Di saat ayam sehat, makannya dia bagus, kita juga senang gitu teman-teman. Jadi kita nggak khawatir ayam sakit ibaratnya. Dan juga ya itu tambahan kita juga paling apa, jamu juga sudah kita share di YouTube kita, bisa dilakuin teman-teman. Itu juga sebagai apa ya, tambahan untuk imunitas gitu loh. Karena di tolak bala sendiri itu banyak kandungan-kandungan seperti misalkan ya, dari satu aja nih, ambil bawang putih. Bawang putih itu kalau teman-teman searching itu bisa menjadi antibiotik alami teman-teman. Jadi sampai teman-teman nggak terlalu melulu harus menggunakan trimisin atau ini. Itu cukup mungkin sebulan 2 kali atau seminggu 2 minggu sekali itu baru digunakan sebagai pencegahan aja. Tapi kalau untuk rutinitasnya kita cukup pakai jamu ini teman-teman, sebenarnya sudah cukup. Karena ya itu di dalam jamu itu udah ada bawang putih, ada temulawak, terus ada jahe. Wis itu lengkap, paket lengkap jamu tolak bala itu. Karena itu ya udah memang kita sudah ukur ya, ini juga ilmu yang sudah banyak diterapkan di kandangnya teman-teman juga, mungkin yang udah pernah nonton dari mentor saya juga, dari Mas Yoga, itu juga dari situ semua ilmunya kita serap, kita terapkan di sini ya, hasilnya ya seperti ini. Ini juga nih teman-teman, kasih contoh ayamnya deh. Lihat nih, lihat ayam yang sehat seperti ini teman-teman. Ini kelahiran tanggal 30 teman-teman, bisa dilihat 30/8/2013. Sekarang tanggal 4 ya. Ya ini tanggal 4, berarti ini 4 hari teman-teman. Ayam sudah seperti ini teman-teman, lihat. No, pertumbuhannya dari bulunya, ya kan? Ya kan, dia sehat. Ya ini, cuman kebersihan yang penting dijaga, intinya seperti itu teman-teman. Ayam pun sehat. Jadi makannya dibersihkan, tempat minumnya itu perlu. Oke teman-teman, mungkin itu aja. Juga ini juga lagi pembangunan kandang. Mungkin ke depan nanti kita kasih ilmu juga di pembenahan di kandang ya teman-teman. Penyusunan kebersihannya seperti apa, penataan untuk alas kandang teman-teman, untuk kandang bawah nanti kita sharing buat teman-teman yang kita terapkan seperti apa. Insya Allah kandang pasti anti bau kalau yang menggunakan metode kita gitu-gitu. Kita udah terapkan, kita udah lakukan ini selama kurang lebih 2 tahun lebih. Jadi boleh dicoba buat teman-teman gitu. Mungkin itu cocok dan itu lebih murah menurut saya teman-teman. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk sharing ilmu untuk sore hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan pantang menyerah untuk teman-teman yang baru mulai. Insya Allah semuanya juga nanti pasti ada jalannya gitu kan. Oke, terima kasih dan salam peternak Nusantara.